Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas izin, rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruang sidang Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini dalam kegiatan Gemah Dakwah yang kedua dalam rangka memeriahkan Diskataris UIN Sumatera Utara yang ke-49. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, intan di Mekah, bermata di Madinah, anaknya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat. Ayolah kita selawat sama-sama, yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, kita semua yang ada di ruangan ini termasuk daripada golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang saya banggakan serta saya sayangi adalah sahabat da'i yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdirinya saya di sini sedikit ingin menyampaikan pidato dengan judul Ukhuwah Islamiyah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri daripada laki-laki dan perempuan, juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan tujuan adalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut senada dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan sahabat da'i yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita dan berpesan kepada kita bahwasanya kita diciptakan di dunia ini adalah untuk saling mengenal, adalah untuk saling berkasih sayang,
bukan untuk saling bertengkar, apatah lagi saling menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya kita sesama umat muslim adalah bersaudara. Senada dengan firman-Nya Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara kamu ketika ada orang-orang yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan sahabat dai yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul daripada turunnya ayat ini adalah tatkala pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang laki-laki muslim yang bertengkar dan berselisih antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan perpecahan dan menimbulkan amarah antara kedua bahagian kubu-kubu tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan ayat tersebut kepada Rasulullah untuk mendamaikan kedua laki-laki yang sedang berselisih tersebut. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pendapat mengenai ukhuwah Islamiyah ini, yang mana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Yang artinya, mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan fondasi bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa kita umat Islam diperintahkan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul adalah untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling membunuh antara kita dengan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang sudah menjadi lumrah di antara kita yang namanya saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, hingga timbul yang namanya saling membunuh karakter antara satu dengan yang lainnya. Lalu coba kita perhatikan hadirin, apakah di negara kita yang kita cintai ini, di Indonesia ini, kita semua muslim telah menerapkan apa yang difirmankan oleh Allah dan juga disabdakan oleh Rasul? Tidak, sahabat dai. Malahan kita saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Kita saling berselisih antara satu dengan yang lainnya. Yang satu saling membid'ahkan, yang satu saling mengkafirkan, sehingga yang tertawa adalah orang-orang kafir. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara mendamaikan? Bagaimana kita cara merangkul antara kita sama muslim sehingga tercipta nama ukhuwah Islamiyah yang erat? Cara mendamaikannya dan cara solusinya adalah, saya mengutip daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya melebihi ia dari mencintai dirinya sendiri. Maka daripada itu, hendaklah kita saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Ibarat kata pepatah, umat Islam ini bagaikan sapu lidi, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita hanya sebiji, maka itu tidak akan bisa untuk menyapu halaman. Tapi kalau kita sudah banyak dan kuat, itu akan bisa menyapu halaman. Begitulah perumpamaan kita umat Islam. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.